Shalom, puji Tuhan, selamat sore buat semua Youth Karismata dimanapun kalian berada. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Dalam segala hal, bahkan di tengah-tengah pandemi corona ini Tuhan masih memelihara kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kekuatan yang sempurna. Jujur teman-teman sekalian, secara pribadi saya sangat merindukan teman-teman. Sudah begitu lama, sekian lama kita tidak berjumpa. Sekian lama kita tidak memuji Tuhan bersama-sama. Sudah sekian lama kita tidak berfellowship. Bahkan kita tidak mendengarkan dan tidak sharekan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Tapi yakinlah teman-teman sekalian, Tuhan akan memberikan waktu yang terindah, waktu yang terbaik, waktu yang tepat sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Untuk kita boleh bersama-sama berkumpul lagi di tempat ini. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kita boleh bertumbuh bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan teman-teman, mari pada sore hari ini kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sebab kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur sebab kita memiliki Allah yang mati, bahkan Allah yang bangkit, hidup untuk kita semua. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya. Dia yang menyembuhkan kita. Amin. Menyucikan, bahkan Dia yang mati, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin Tuhan. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin, puji Tuhan. Hidup kita sebagai anak-anak muda berarti sebab Yesus hidup
di dalam kita. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan teman-teman sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan perbuat. Rancangan yang sempurna Dia sediakan bagi kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat setiap kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu, amin, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Bapa, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, amin Tuhan. Kau mengerti apa yang kami perlukan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia dengan kami Tuhan. Amin Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak muda yang hidup di dalam Engkau Tuhan. Engkau akan terus berikan kami kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami bersama denganmu Tuhan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang akan terus memimpin kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak muda yang militan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak menjadi anak-anak muda yang serupa dengan dunia ini Bapa. Tetapi semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk kami ditaburi dengan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan menghidupkan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita teman-teman. Kita mau sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Amin Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin Tuhan, amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Kami akan semakin hari semakin bertumbuh bersama dengan Engkau, sebab firman-Mu ada di dalam kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Shalom, kamu keren. Kaum muda, Gesia keren. Saya menjumpai kalian semua anak-anak muda. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan di dalam acara ini dengan tema tanda. Tanda, kalau bicara tentang tanda, contohnya apa? Tanda-tanda orang GR. Ya, tanda-tanda orang jatuh cinta, tanda-tanda orang lagi senang, tanda-tanda orang lagi marah, tanda-tanda orang jatuh cinta. Ada banyak hal bicara tentang tanda. Nah, kita mau bicara tentang firman Tuhan, yaitu bicara tentang tanda. Kalau kita memulai dari kitab Kejadian, kitab pertama di dalam Alkitab, kita akan melihat tentang tanda. Tuhan kasih tanda yang menandakan siang dan malam. Lalu yang berikutnya, Tuhan memberikan tanda kepada Kain agar Kain jangan dibunuh pada zamannya. Lalu Tuhan juga kasih tanda antara Nuh dengan Tuhan, yaitu perjanjian. Dan itu ada tandanya, saudara-saudara. Lalu yang berikutnya adalah tanda perjanjian antara Abraham dengan
Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah tanda yang menyertai kuasa mujizat Tuhan, yaitu ketika tongkat Tuhan dipegang oleh Musa, dan itu menjadi tanda-tanda mujizat terjadi untuk menyatakan kemuliaan di tengah-tengah bangsa orang Yahudi. Lalu yang berikutnya adalah tanda ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu ketika terjadi Passover atau Pecah atau Paskah. Itulah sejarah Paskah, yaitu ketika Tuhan melihat ada tanda darah yang ada di palang-palang pintu bangsa orang Yahudi, sehingga maut tidak sampai kepada bangsa orang Yahudi, tetapi bangsa yang lain, orang-orang Mesir. Karena tidak ada tanda, maka semua anak sulungnya mati. Tetapi anak sulungnya orang-orang Israel tidak mati karena ada tanda, yaitu tanda keluputan. Nah, lalu yang berikutnya juga ada tanda, yaitu tanda di dahi dan di tangan. Firman Tuhan mengatakan, hal ini bagimu menjadi tanda pada tanganmu, menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi ada tanda di dahi dan di tangan, itu menandakan bahwa orang sembahyang dan orang tahu bahwa bangsa Israel itu sudah dilepaskan oleh Tuhan dari tanah perbudakan di tanah Mesir. Kalau bicara tentang tanda di dahi, itu bicara tentang pikiran. Kalau bicara tentang tanda di tangan, bicara tentang perbuatan. Dan ada istilah untuk orang Yahudi yang namanya tefillin, yaitu tali sembahyang. Nah, tali sembahyang itu mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa mereka mendapatkan kasih karunia, mereka terlepas dari orang-orang Mesir yang memperbudak mereka, dan Tuhan memberikan tanda-tanda kuasa dan mujizat sehingga mereka terlepas dari perbudakan. Ada 3 tanda yang harus kita perhatikan bersama-sama sebagai kaum muda. Yang pertama adalah tanda yang harus diperhatikan. Lalu yang kedua adalah tanda yang harus dihindari. Lalu yang ketiga adalah tanda yang harus dimiliki oleh kita anak-anak kaum muda. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu tanda yang harus diperhatikan. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya, maka murid-muridnya bertanya kepada Tuhan, "Guru, tanda apa yang menjadikan indikasi tentang kesudahan akhir zaman ini?" Lalu Yesus memberikan satu deskripsi gambaran tanda-tanda akhir zaman, yaitu dalam Matius pasalnya yang ke-24 dan 25. Tanda-tanda ini harus kita perhatikan, karena ini memang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan tanda-tanda ini. Yang pertama adalah tanda adanya penyesatan bertambah-tambah. Ada argumentasi, oh ini benar, ada teologi yang berkatakan begini, begitu, dan sebagainya. Ada pandangan yang begini dan sebagainya. Tapi kita harus hati-hati dan waspada. Akan terjadi di hari-hari mendatang, akan terjadi penyesatan. Akan ada nabi-nabi palsu. Lalu ada deru perang. Bangsa melawan bangsa, peperangan terjadi. Yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan pasti juga akan terjadi. Bangsa melawan bangsa. Kelaparan terjadi di mana-mana. Gempa bumi. Lalu sampar ada di mana-mana. Sekarang yang terjadi adalah COVID-19, itu adalah penyakit sampar yang menular, dan itu membinasakan, membuat orang menjadi mati. Lalu dibunuhnya banyak orang, dibencinya banyak orang. Itu adalah keadaan-keadaan di akhir zaman. Lalu kasih menjadi dingin, lalu banyak nabi palsu, dan Injil diberitakan di seluruh muka bumi. Mungkin lewat handphone, lewat media-media yang lain, dan Injil sudah mulai diberitakan di mana-mana. Ketika saya menyampaikan ini, saya juga menyampaikan tentang Injil Kerajaan Surga kepada semua orang yang mendengarkannya. Nah, ini menjadi tanda yang harus diperhatikan oleh kita sebagai anak Tuhan, sebagai kaum muda. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada tanda yang harus ditolak. Tadi tanda yang diperhatikan, sekarang tanda yang harus ditolak oleh kita. Oh, tanda apa yang ditolak ya? Nah, ini penting. Karena dalam kitab Wahyu memberikan gambaran tentang tanda-tanda yang harus ditolak. Karena ini pekerjaan kuasa setan, kuasa iblis. Saya akan membacakan dalam Wahyu 13 ayat 16 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Pada saat itu orang akan diberi tanda. Yang sekarang terjadi adalah ketika orang mengukur temperatur di keningnya, itu nanti akan gambarannya menjadi tanda di keningmu.
Dan sekarang chip ditanam di tangan kita, di tangan manusia. Sudah nanti akan lihat ada video sebagai gambaran tentang chip itu terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi. Is the latest innovation that's drawing worldwide attention. Pretty quick and easy. It really was. I didn't really feel anything, to be honest. Central Wisconsin company offering its employees a microchip plant held a party to kick off the new program. Around 50 employees at 3 Square Market gathered to get the microchip. It's about the size of a grain of rice and gets implanted into the hand using a syringe. Participating employees will be able to use it to open doors, log onto their computers, and pay for snacks in the break room. We came across this and saw it being used in other societies. We said, why not us? Why not us? That's the attitude here at 3 Square Market in River Falls. The software engineering company has taken the tech world by storm by offering to microchip employees An opportunity that we saw to really provide something to society. President and CEO Patrick McMullen has been working on this project since January. Employees aren't required to get the chip, it's completely voluntary. It's a big needle though. I think yours was bigger. The company offered me the opportunity to get chipped, and I agreed. One more biggie burger, and that's nice. Not too bad, huh? Not too bad. Yeah, just a pinch. Yeah. Pretty easy. Okay. Convenience, in a lot of ways convenience, really eliminating what I have to carry in my pockets. Employee Tony Dana says the chip will be used for basic tasks like getting in and out of the building, logging onto his computer, and buying snacks in the break room. And then to finalize your payment, you'll put your RFID chip, hold it against it. Now my unique card that's identified with the RFID chip is asking if I'd like to put the $6 on my chip. So yes. Since word got out about the chips, 3 Square has been contacted by hospitals, universities, even the U.S. and foreign governments about the technology. Imagine being able to travel without a passport or worry about losing it. You just hold your hand up and then all the documentation comes out. The company says this particular chip is not capable of GPS, but they admit that could be in the future. In River Falls, Tim Elliott, WISN 12 News. 3 Square says the microchips are made in Taiwan. The company ordered 60 of them. The cost of each chip is believed to be about $3. A small chip the size of a grain of rice was implanted into the hands of more than 50 employees at Market Square Tuesday morning. Here's a teaser for the show. Sam Bankston is a software engineer with used by doctors to scan your hand through medical history. Dan tentang lidahi pun sudah akan gambarnya ke arah ke situ. Dan bagi orang yang tidak punya tanda itu, orang tidak bisa menjual dan membeli. Itu terjadi, saudara-saudara. Karena ayat yang ke-17 dikatakan, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Wah, saya nggak bisa beli baju, saya nggak bisa beli handphone, saya nggak bisa beli ini itu. Kalau saya nggak punya tanda, oh berarti kalau bisa beli, saya harus kasih tangan saya atau dahi saya untuk dikasih tanda. Hati-hati. Ketika sudah memberikan hidupmu, tubuhmu untuk diberi tanda, berarti engkau meninggalkan Tuhan, engkau murtad dan engkau menjadi pengikut iblis. Ini tanda yang harus ditolak oleh kita. Nah, tandanya juga yang berikutnya adalah ada angka 6666. Yang terpenting di sini adalah hikmat barang siapa yang bijaksana, baiknya yang menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangan itu adalah 666. Itulah gambaran tentang si jahat atau si iblis. Nah, yang berikutnya adalah barang siapa menerima tentang tanda-tanda itu ada akibatnya. Siapapun yang menerima untuk diberi tanda itu ada akibatnya. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-11 dikatakan, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu dan yang barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Mereka telah menerima tandanya dan binatang itu dan yang telah menyembah patung itu, keduanya dilemparkan secara hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan api belerang. Itu adalah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan menjadi awasan bagi kita. Barang siapa yang menerima tanda itu, maka akan terjadi kesusahan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawanya
ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patung itu. Jadi siapa yang menerima, yang tidak menolak, maka akan terjadi bisul, akan dibuang ke lautan api atau neraka secara hidup-hidup bersama dengan iblis. Itu tanda yang harus kita tolak. Lalu tanda yang ketiga apa itulah? Tanda yang harus dimiliki. Tadi ditolak, sekarang dimiliki. Apa itu tanda yang harus dimiliki? Firman Tuhan mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus mati, bangkit, dan akan naik ke surga, Yesus memberikan janji bahwa setiap anak-anak Tuhan akan disertai dengan tanda-tanda kuasa dan mujizat. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Mari kita akan lihat tanda-tanda itu yang harus betul-betul kita miliki. Firman Tuhan mengatakan mereka akan mengusir setan demi namaku. Lalu mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak muda, harus mencari kepenuhan dan baptisan Roh Kudus agar kuasa Tuhan menyertai menaungi engkau dan engkau akan menjadi saksi yang efektif untuk memberitakan nama Tuhan yang ajaib luar biasa. Lalu yang berikutnya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Itu tanda mujizat dari Tuhan. Yang berikutnya, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu disembuhkan. Saudara yang masih muda, tumpangkan tangan atas orang sakit dalam nama Yesus, akan sembuh terjadi. Kesembuhan, pemulihan, mujizat Allah terjadi. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Itulah tanda-tanda. Dan yang terakhir adalah Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi tanda-tanda Tuhan itu tanda menyertai orang percaya di akhir zaman, bahwa mereka ditandai dengan kuasa dan mujizat. Mereka disertai dengan kuasa Allah, mujizat Allah terjadi, dan tanda-tanda mujizat Tuhan itu menyertai dan meneguhkan hidup mereka dan meneguhkan pelayanan mereka. Sekarang, pada saat-saat seperti ini, mari kita dengan hikmat Tuhan, jangan sampai kita menerima tanda dari kuasa si jahat, tanda antikris. Jangan kita terima, kita tolak, tapi kita menerima tanda kuasa dari Tuhan, agar kita menjadi anak Tuhan yang penuh kuasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.